Hai, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021. Dan hari ini adalah bulan baru di Capricorn. Capricorn itu menandakan bagaimana kita bertindak secara sistematis, terencana, merencanakan sesuatu, mencapai sesuatu, dan dengan sengaja kita membuat upaya-upaya untuk mengarahkan ke sana. Isn't that good? Iya, tentu saja. Kita lihat bacaan hari ini. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dan saya sudah melihat di sini. Tengahnya adalah rumah. Rumah. Sebelah kiri itu menandakan waktu. Tapi memang masih ada hal yang sticky situation atau kita masih perlu upaya lebih. Jadi sepertinya saya sengaja tadi mengambil yang jumping itu juga dari deck yang sama karena rasanya saya membaca mingguan walaupun bentuknya adalah harian. Ya, jadi ini satu tema. Dan dari kemarin itu kayaknya kita sedang bicara sesuatu tentang properti buat beberapa orang atau sesuatu yang sifatnya adalah kepemilikan yang besar. Buat beberapa ya real, tentang rumah. Tentang situasi rumah yang saat ini belum settled. Jadi ada hal yang masih harus diupayakan. Masih ada ular di sana. Tapi di situ juga ada buah apel. So, ya antara senang tidak senang, antara ya begitulah kondisinya, tapi kita nggak sepenuhnya puas. Tapi kayaknya fokusnya adalah tentang rumah dan ini masih membutuhkan waktu dan sebenarnya juga sudah cukup lama ada di sini. Somehow buat beberapa tentang rumah, buat orang lain rumah itu bisa diganti dengan konsep tentang merasa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Jadi kalau misalnya buat beberapa orang kayaknya ada self saya yang lain, bagian dari diri saya yang belum sepenuhnya bisa diekspresikan, ya. Menjadi diri sendiri masih harus agak pura-pura, bukan kepengen pura-pura kan ya, memang nggak mungkin bisa mengekspresikan karena lingkungan belum siap. Barangkali seperti itu. Jadi kita akan dituduh satu dan lain hal kalau kita ekspresikan apa yang menjadi diri kita sendiri apa adanya. Ya, tadi saya sudah sampaikan mengambil dari deck yang sama, Psychic Tarot namanya. Current situation sebenarnya ini adalah saat ketika apapun yang berkonflik tersebut terkait dengan rumah, terkait konsep diri saya yang belum sepenuhnya bisa ditampilkan, sebenarnya ada jalan untuk menuju bisa diterima. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya kayaknya melihatnya seperti secara garis besar sudah ada titik temu. Tapi emosi itu tidak bisa berjalan sama cepat dengan kondisi logika. Jadi masih ada residunya, masih ada ketinggalan, masih ada ketidakpuasan, masih ada harapan yang kita sendiri masih belum bisa melepaskan. Dan hari ini sepertinya kita menemukan cara untuk bisa mencari titik tengah, bukan dari kesepakatan, tetapi kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan situasi, berdamai dengan situasinya orang lain yang masih punya pengaruh kepada kita. Partnership and alliances. Partnership ini dua tangan, dua warna, menunjukkan kalau kita memang dari pihak yang berbeda dan mau nggak mau, ya universe itu sudah bilang kamu soulmate. Saya nggak bilang twin flame ya, karena orang bilang twin flame itu artinya pasangan romantik. Nggak selalu. Kamu soulmate. Perkara kamu musuhan terus, perkara kamu setiap kali berantem terus, tapi kamu soulmate karena kamu bareng terus. Dan ini adalah titik temu di mana ya itu tadi, dan nggak harus berantem ya, artinya kita berjalan bersama orang bahwa dua orang itu tidak ada yang sama persis, dan kalau kita mau tidak mau bertemu jalannya, cross path, kita kan mau nggak mau berinteraksi dengan keberbedaan tersebut, dan itu yang menjadi fokus hari ini. Nah, yang kita expect adalah ini bisa tumbuh, tapi ini kan gambarnya adalah lama sekali sih, ini kenapa kapan selesainya, ya ampun, sticky banget sih, sticky situation itu adalah situasi yang mau jalan ke sini nempel yang itu, mau jalan ke sini nempel yang itu, jadinya
kayak nggak bisa keluar gitu, masih ada yang lengket kayak di jebakan tikus yang pakai lem itu, lem tikus itu rasanya. Dan kita expecting untuk bisa keluar dari lem tikusnya tadi ya. Dan sebenarnya hidden influencesnya adalah jangan takut. Sebenarnya kalaupun rasanya sekarang kurang, yang akan datang ke kita adalah material and spiritual prosperity. Cuman itu masih hidden. Ada satu ujian lagi yang kita harus lewati ya. Kalau kita lihat yang terakhir, resultnya adalah passion and planning. Karena kalau kita dikasih saat ini juga, kita nggak tahu mesti ngapain, situasinya juga belum memungkinkan. Jadi memang kita diminta untuk bersabar, diminta untuk membuat planning yang lebih baik untuk kita. Karena kalau kita datang sementara situasinya belum karuan gitu ya, kalau nggak karuan kan itu yang berantakan. Kalau belum karuan, kita bisa menggunakan sumber daya yang sebenarnya memang milik kita untuk hal yang tidak perlu. Jadi kalau ada harta atau keinginan yang ditahan datang ke kita, itu sebenarnya proteksi. Saya yakin itu adalah proteksi. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh kalau hal tersebut, keberlimpahan itu datang kepada kita. Sampai kita siap. Jadi advice-nya adalah jangan bertindak seolah-olah engkau kalah. Dan ini kemarin juga keluar di hari kemarin. Jangan bertindak seolah-olah, don't act as if you are a loser because you are not, gitu loh. Because you are not a loser, you're a winner. Tapi memang harus sabar. Dan memang belum di tangan semua. Tapi karena kamu juga belum siap. Kamu belum siap menerima keberlimpahan segitu banyak. Bayangkan kalau misalnya kita tahu ada anak ya, kita ambil contoh hari ini. Maaf ya, saya ambil contoh terus dari kemarin. Kita orang tua, karena kita manusia kan, kita punya duit sebanyak yang kita bisa pikirkan itu 1000, katakanlah 1000 ya. Kita nggak bisa ngitung juta-juta nih, pura-puranya seperti itu, karena kita manusia, punya keterbatasan. Ada anak kita, dia hanya butuh 5 perak. Kita kasih 10 perak. Dia pakai apa yang buat 5 perak? Kalau dia belum siap, dia pakai buat hal lain yang membuat dia tergantung pada sesuatu. Dia pakai buat hal yang tidak berharga, yang kita juga marah sama dia. Jadi kita tahan 5 perak. Sebenarnya kita ingin beri dia 10 perak. Tapi kalau saya kasih 10 perak, 10 perak itu bukan jadi hadiah buat dia, tapi jadi malapetaka. Jadi lebih baik saya kasih 5 perak dulu aja. Pokoknya yang sesuai, dia bisa hidup dulu. Nanti yang 5 perak sebagian yang saya simpankan buat dia, itu tetap saya akan berikan ke dia. Emang punyanya dia, tapi jangan dikasih sekarang. Kalau kita sebagai orang tua kan berpikirnya begitu. Karena kita tahu dia belum siap. Jadi kira-kira semesta juga sedang begitu ke kita. Sekarang tanyakan pada diri sendiri. Kalau keberlimpahan itu datang padamu, apa yang kamu rencanakan dengan barang itu? Apa yang kamu rencanakan dengan hubungan itu? Apakah kamu akan kembali abusive terhadap sumber daya tersebut? Kalau kamu masih punya kecenderungan untuk menjadi abusive ya, penyalahgunaan, apapun istilahnya, menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak menguntungkan diri sendiri apalagi orang lain, maka memang belum siap menerima itu. Dan terimalah blok itu sebagai perlindungan untuk dirimu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak menyinggung, sama sekali tidak bermaksud menyinggung, tapi itulah memang perumpamaannya tadi. Anak kita yang masih kecil, kalau kita kasih duit banyak, dia pakai buat main internet, nggak jelas. Dan kita juga nggak suka itu. Ya misalnya seperti itu kan contohnya. Nah, ini adalah bulan baru di Capricorn, pukul 12 di sini tepat, dan saya lihat di sini persis banget 23 derajat 13 menit matahari dan bulan. Kayaknya saya lupa membuat itu juga, tapi pas banget jam 12 itu pas di situ ya. Jadi artinya memang somehow titik pas matahari berada tepat di atas orang-orang yang hidup di Indonesia bagian barat. Ya, saya di Jakarta soalnya. Itu adalah saat bulan baru di Capricorn. Capricorn itu titik tertinggi, titik dimana merasa di atas ya, seperti CEO ya, istilahnya CEO. Itu kan adalah perumpamaan. Perumpamaan adalah ketika kita punya power
yang besar untuk merencanakan hidup kita. Ketika kita punya sumber daya atau kita mampu menggapai sumber daya yang dibutuhkan karena kita punya kemampuan cara berpikir yang baik ya. Jadi nggak harus uang kita kan, kita bisa pakai aliansnya kita, sekutu kita, teman kita untuk bersama-sama mencapai tujuan yang saya inginkan. Saya di atas angin, itu Capricorn. Tapi dia, matahari dan bulan harus ketemu dengan Pluto. Ini bukan satu hal yang mudah. Ya, jadi kayak kita merasa di tempat, apalagi bulan itu di Capricorn dia nggak terlalu happy, ya. Dia energi feminin yang masuk ke dunia maskulin. Jadi ini adalah kesempatan yang baru. Kita nggak terlalu suka, karena kita harus mengendalikan sesuatu yang saya nggak suka juga, ngendaliin, nggak suka. Tapi harus, karena ini yang harus kita lakukan ke depan. Dan selain bulan, matahari, dan Pluto yang conjunction, itu juga garis merah yang masih kental antara antara Saturnus, Jupiter, dan Merkurius, yang kemudian tension dengan Mars. Mars sudah ada di Taurus ya, saya tidak cerita tentang Mars dari kemarin. Mars kapan masuk? Sudah dari minggu ini ya, berarti dari minggu lalu Mars sudah masuk ke Taurus. Itu Mars, Uranus ada di Taurus ya. Ini adalah energi yang antara tidak mudah, tetapi kita punya kemampuan untuk memanifestasikan sesuatu, mewujudkan apa yang kita impikan. Jadi ketika Mars berada di rumahnya sendiri di Aries, ya, Mars itu pengatur Aries dan Scorpio. Mars ada di Aries dan dia sempat retro berapa saat, itu sebenarnya membakar motivasi kita untuk aku harus membuat perubahan, aku harus menjadikan diri saya adalah saya yang sebenarnya. Tapi itu adalah dorongan keras yang masih membara gitu. Kita gambarkan kalau kartun itu apinya masih menyala-nyala di atas. Ketika Mars masuk ke Taurus, itu apinya sudah meredup. Bukan berarti motivasinya hilang, tapi dia sudah dialirkan energinya untuk menjadi rencana yang lebih jelas bagaimana pelaksanaannya supaya mencapai apa yang kita inginkan tadi. Jadi kalau yang kemarin kita masih punya angan-angan untuk saya mau tinggal di sana, saya mau masuk mulai dengan bisnis baru, ya, membara itu ketika Mars ada di Aries. Ketika Mars masuk ke Taurus, oke, untuk saya bisa berada di sana maka saya harus ngapain? Oke, untuk mulai satu bisnis baru maka saya perlu modal, dan modal ini saya bisa cari dari 1, 2, 3. Dan ketika Merkurius ketemu dengan Saturnus dan Jupiter kemarin dan ada konflik besar, itu sebenarnya membuka celah kita, dan itu kelihatan di hari Senin. Gini loh caranya ketemu. Jadi kalau kita lihat semua energi tension ini adalah untuk kita bergerak. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang berharga yang kita syukuri, bahwa semua susah payah, semua rasa cemas yang kita rasakan kemarin itu sebenarnya sedang mencolek kita untuk ini loh caranya. Ngerti gak sih kamu? Tentu saja enggak, karena cara bicaranya kan tidak langsung ya. Tapi itu yang sedang dilakukan kepada kita, karena kita perlu menemukan sendiri jawaban tersebut. Dan teman-teman mudah-mudahan juga sudah mendapatkan wacana atau masukan atau ide-ide cemerlang baru ya sejak kemarin, dan sekarang sudah berpikir tentang bagaimana membuatnya menjadi satu hal yang dapat dilaksanakan. Oke, 4 kartu dari tarot mudah-mudahan menambah informasi buat kita hari ini. Ya, saya lihat ini sebagai comfort zone, dan kayaknya karena dia tempatnya ada di tantangan, kayaknya jangan comfort zone. Ya, selesaikan dulu apa yang harus kau selesaikan hari ini. Ya, termasuk mungkin tidak harus tugas yang masih menggantung, PR yang belum selesai, tapi mungkin lebih ke emosi. Saya melihatnya lebih emosi di mana kita masih belum terlalu rela untuk let go
ya, dan hasilnya memang kita harus menunggu karena ini kan baru bulan baru ya, bulan baru. Belum ada yang persis semua di tangan, dan patient itu adalah kuncinya hari ini, patient. Dan ini muncul lagi. Jadi jangan berusaha untuk mempercepat sesuatu yang tidak bisa dipercepat, ya. Dan itu sebenarnya adalah salah satu kendali dari Capricorn. Langkah yang sistematis itu adalah energinya Capricorn. You can make each new day, even each new breath, a new year, a new beginning. Your lives have no endings, only new beginnings. Dan ini adalah bulan baru. How beautiful it is, ya. Ini adalah satu hal yang baru. Pesan dari Spiritual Guides aplikasi ini mengatakan bahwa hal yang sama, ini adalah hal yang baru. Karena hal yang baru, maka jangan terburu-buru. Persiapkan semua, rencanakan dengan baik. Kamu sudah punya pelajaran yang begitu berharga. Melangkah dengan lapang dada. Insya Allah semua akan diberi kemudahan. Amin. Benita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.